Selamat pagi anak-anak. Ibu mengajar Bahasa Indonesia kelas 8 semester ganjil. Nah, pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 dimulai dengan teks berita, yaitu tentang unsur-unsur teks berita. Dalam unsur-unsur teks berita, Ibu akan jelaskan dulu tentang pengertian teks berita. Kemudian yang kedua, ciri-ciri teks berita. Dan yang ketiga, unsur-unsur teks berita. Pengertian teks berita. Teks berita itu adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi dan disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, atau yang lainnya yang memuat kejadian aktual dan faktual. Kejadian aktual itu maksudnya kejadian yang terkini yang sedang hangat-hangat dibicarakan. Sedangkan kejadian faktual yaitu kejadian yang benar-benar terjadi berdasarkan fakta yang ada. Ciri-ciri teks berita itu dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama, menyampaikan informasi aktual. Menyampaikan informasi aktual yaitu suatu teks berita harus merupakan peristiwa yang masih hangat terjadi dan baru. Kemudian yang kedua, menyampaikan informasi secara faktual. Teks berita harus berisi fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi atau nyata. Bila kejadian yang disampaikan bukan fakta, maka hal tersebut tidak dapat disebut dengan berita. Kemudian yang ketiga, menyampaikan informasi yang menarik dengan bahasa baku. Menarik di sini maksudnya teks berita perlu disajikan dengan judul yang menarik, sehingga orang akan lebih tertarik untuk membaca teks berita tersebut. Kemudian yang keempat, bersifat objektif. Bersifat objektif itu artinya teks tersebut tidak boleh memihak pada siapapun. Jadi berita yang disajikan itu seimbang atau berimbang. Kemudian yang kelima, lengkap atau mengandung unsur berita. Teks dalam sebuah berita haruslah lengkap dari unsur 5W plus 1H, yaitu what, why, how, when, where, dan how, dan harus memenuhi unsur dari berita tersebut. Kemudian berikutnya, bersifat mengandung peristiwa penting. Peristiwa penting yang dimaksud bahwa jurnalistik atau penulis berita atau wartawan itu harus pandai-pandai memilih berita yang mengandung peristiwa penting. Apa sebabnya? Agar masyarakat bisa memahami dengan jelas tentang berita yang disampaikan. Materi yang ketiga yaitu unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita ada 6. Yang pertama ada what, yang kedua where, yang ketiga when, yang keempat who, yang kelima why, yang keenam how. What yang dimaksud misalnya apa peristiwa itu, apa peristiwa yang diinformasikan. Kemudian where, di mana peristiwa itu terjadi, yaitu menyangkut tentang tempat. Kemudian yang ketiga when, kapan peristiwa itu terjadi, yaitu menanyakan waktu. Kemudian who,
siapa yang terlibat dalam peristiwa itu menanyakan tentang orangnya. Kemudian why, mengapa peristiwa itu bisa terjadi, alasannya mengapa ya. Kemudian yang keenam, how, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Nah, di sini bisa Ibu jelaskan atau tegaskan ya, bahwa dalam bahasa Inggris unsur-unsur tersebut dikenal dengan 5W plus 1H, yaitu what, where, when, who, why, dan how. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah adik simba. Apa itu adik simba? Yaitu A, akronim dari apa, kemudian D, akronim dari di mana, kemudian K, akronim dari kapan, C, siapa, M, mengapa, dan B, bagaimana. Nah, demikian penjelasan dari pelajaran bahasa Indonesia yang pertama, bab 1, yaitu tentang teks berita. Nanti kalau ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan lewat tugas nanti yang Ibu berikan.